Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teacher Mikdas. Nah, di pertemuan kali ini Teacher akan menjelaskan materi di buku tematik 3G, subtema 3, pembelajaran 1, 2 dan 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Dan materi ini Teacher akan sampaikan secara singkat, dimulai dari halaman 91 sampai dengan halaman 108. Mari kita simak pemaparannya berikut ini. Baik, sekarang kita buka bukunya di halaman 91. Di halaman 91 ini ada sebuah teks tentang sejarah komunikasi. Pengertian dari komunikasi adalah proses penyampaian berita atau pesan kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Sekali lagi, komunikasi adalah proses penyampaian berita atau pesan kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Bila berdekatan, komunikasi dilakukan langsung secara lisan atau berkata-kata. Bila berjauhan, komunikasi dilakukan menggunakan alat komunikasi. Pada zaman dahulu, sebelum orang mengenal tulisan, mereka melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan asap. Dari asap, timbul tanda-tanda tertentu yang mengepul ke udara. Dan orang yang dikirimi pesan akan mengerti tanda-tanda dari asap tersebut. Selain asap, alat-alat yang menghasilkan bunyi juga dipakai untuk berkirim pesan. Salah satu contohnya di Indonesia adalah kentungan. Biasanya, kentungan ini dipukul untuk memberikan pesan tanda bahaya kepada seluruh warga suatu pemukiman. Ketika tulisan mulai dikenal, manusia menyampaikan berita dengan menulis di atas kain, kulit hewan, atau kulit kayu. Pengiriman pesan dilakukan kurir atau utusan. Karena melalui kurir memakan waktu cukup lama, akhirnya digunakanlah burung merpati yang terlatih. Burung merpati mengantarkan pesan ke alamat yang dituju. Dengan semakin berkembangnya alat-alat transportasi, maka pengiriman surat dilakukan dengan alat-alat perhubungan, baik darat, laut, dan udara. Seiring dengan ditemukannya telegraf oleh Morse, orang dapat mengirimkan dan menerima pesan dalam bentuk tulisan dari jarak jauh. Kemudian, ditemukan telepon sehingga orang dapat berkomunikasi dengan suara dari jarak jauh. Bahkan, saat ini telah ditemukan telepon genggam sehingga orang dapat berkomunikasi di mana saja. Ketika internet ditemukan, perkembangan teknologi komunikasi semakin berkembang dengan pesat. Berkirim surat melalui pos semakin jarang dilakukan. Manusia lebih memilih menulis surat elektronik atau email atau layanan pesan SMS. Keunggulan berkirim pesan melalui email dan SMS adalah pesan dapat diterima langsung, praktis, dan lebih cepat.
Nah, itulah sejarah dari komunikasi. Baik, sekarang buka halaman 92. Di dalam tabel ada kosakata yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua kentungan, yang ketiga telegraf, yang keempat internet, dan yang kelima adalah SMS. Baik, sekarang kita bahas yang pertama komunikasi. Komunikasi itu artinya seperti yang telah teacher jelaskan sebelumnya, adalah proses penyampaian berita atau pesan secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua adalah kentungan. Kentungan itu apa? Kentungan adalah alat komunikasi dari bambu dilakukan dengan cara dipukul. Yang ketiga, telegraf. Telegraf itu alat pengirim dan penerima pesan menggunakan Morse sebagai kode komunikasinya. Yang keempat adalah internet. Internet itu jaringan komunikasi untuk menghubungkan macam-macam alat elektronik. Yang kelima adalah SMS. SMS ini berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris, yaitu kependekan dari Short Message Service, yang artinya layanan pesan singkat. Materi selanjutnya masih tentang komunikasi. Nah, sekarang coba buka bukunya di halaman 98. Di halaman 98 ini, teacher akan menjelaskan rambu-rambu di kolam renang. Ternyata bukan hanya di jalan raya ya yang ada rambu-rambunya. Di kolam renang pun ada rambu-rambu atau aturan yang harus kita patuhi. Baik, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada orang yang sedang berlari. Berarti tidak boleh apa? Nah, ternyata artinya dilarang berlarian di tepi kolam renang. Sekarang gambar yang kedua. Nah, di situ ada gambar sepatu ya. Nah, kita tidak boleh apa? Artinya di kolam renang itu dilarang memakai alas kaki. Baik, kita perhatikan gambar yang ketiga. Ada orang yang kepalanya terbentur di dasar kolam. Nah, itu apa artinya? Ternyata artinya kita dilarang terjun ke kolam yang dangkal. Selanjutnya gambar yang keempat, yaitu ada gelas, garpu, dan pisau. Apa artinya? Ternyata kita dilarang makan dan minum di kolam renang. Dan yang terakhir ada gambar binatang ya. Apa maksudnya? Ternyata di kolam renang itu dilarang membawa binatang peliharaan. Nah, itulah kelima rambu-rambu yang ada di kolam renang. Baik, sekarang kita buka halaman 106. Di halaman 106 ini, teacher akan menjelaskan sejarah penemuan telepon. Dan tentu saja, telepon zaman dulu tidak secanggih telepon di zaman sekarang.
Butuh sejarah yang panjang ya untuk mendapatkan handphone atau telepon yang sedang kita gunakan sekarang ini. Perlu kita ketahui, telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan telepon, pesan suara dapat dikirim meskipun dari tempat yang jauh. Pesan suara dapat disampaikan dengan cepat, tanpa jeda atau tertunda. Pada telepon, terjadi perubahan suara menjadi sinyal elektronik agar dapat dikirimkan melalui jaringan telepon. Perlu kita ketahui, orang yang menemukan atau membuat pertama kali telepon adalah Antonio Meucci dan Alexander Graham Bell. Mereka membuat telepon pada tahun 1870-an. Percobaan penggunaan telepon ini dilakukan oleh Alexander Graham Bell bersama asistennya, yaitu Thomas Watson. Nah, kata pertama yang dikirimkan adalah, "Watson, datanglah kemari, saya membutuhkanmu." Nah, itulah kata yang pertama kali dikirimkan oleh Alexander Graham Bell. Dengan semakin canggihnya teknologi, telepon mengalami penyempurnaan dan perubahan bentuk hingga menjadi seperti yang ada pada saat ini. Bahkan, jaringan kabel telepon telah berganti menjadi jaringan pemancar dan satelit. Dengan jaringan pemancar dan satelit, kita dapat menelepon dari mana saja dengan telepon genggam. Nah, itulah sejarah singkat dari penemuan telepon. Materi yang terakhir, teacher akan menjelaskan cara menghitung keliling benda yang ada di halaman 107. Dan contohnya, kita akan menghitung keliling sebuah corong. Dan telah kita ketahui, corong ini berbentuk segitiga. Cara menghitung kelilingnya, kita susun batang korek api di sekeliling permukaan corong. Selanjutnya, kita hitung banyaknya batang korek api yang mengelilingi permukaan corong tersebut. Dan ternyata, banyaknya batang korek api yang mengelilingi permukaan corong adalah ada 9. Jadi, keliling permukaan corong adalah 9 batang korek api. Baik, contoh selanjutnya ada di halaman 108. Coba kita hitung. Nomor 1 adalah gambar sebuah buku. Buku ini berapakah kelilingnya? Nah, coba kita hitung ada berapa batang korek api yang mengelilingi buku tersebut. Nah, ternyata yang mengelilingi buku tersebut adalah 20 batang korek api. Berarti keliling buku tersebut adalah 20 batang korek api. Sekarang kita hitung bingkai foto berapa kelilingnya. Nah, sekarang coba kita hitung lagi. Ada berapa banyak batang korek api yang mengelilingi bingkai foto. Coba dihitung. Nah, ternyata ada 16 batang korek api yang mengelilingi bingkai foto. Berarti keliling bingkai foto tersebut adalah 16 batang korek api. Dan begitu juga untuk mengisi nomor 3 dan 4, caranya tinggal menghitung jumlah korek api yang mengelilingi benda tersebut. Baik, cukup sekian materi dari teacher. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.